semoga dalam keadaan baik-baik aja. Bertemu lagi bersama aku Iras di channelnya Iras Aprilia CN guys. Tentunya membahas seputar fakta dan realita sosial yang terjadi di lingkungan kita hari ini guys, gitu. Oke, tanpa berlama-lama, konten aku hari ini, pembahasan kita kali ini tentang istilah-istilah kelainan seksual yang ada di lingkungan kita guys, gitu. Sebelum kalian ke pembahasannya, tinggalkan aku dulu like, comment, subscribe, dan kalian share video ini ke media sosial yang kalian punya agar channel ini bisa berkembang guys, gitu. Oke, langsung aja ke pembahasannya, cekidot. Guys, sesuai dengan pembahasan kita kali ini, aku akan coba membahas tentang istilah-istilah kelainan seksual yang ada di lingkungan kita guys, gitu. Mungkin kalian masih ingat tentang kasus seksual yang baru viral belakangan ini atau dalam bulan-bulan ini gitu, tentang kasus kain jarik yang si pelaku itu dijuluki dengan gilang bungkus gitu ya, yang bahwa dia untuk mendapatkan mangsanya dengan menggunakan modus riset dan membungkus si korban kayak gitu guys. Nah, ini disebut dengan istilah fetis gitu. Nah, kita wajib berhati-hati guys tentang kondisi hari ini yang semakin merajalela. Di kapanpun, dimanapun, kita mesti berhati-hati bahwa ternyata banyak modus yang dilakukan oleh si pelaku untuk mencari mangsa agar menyalurkan. Langsung aja ke istilah yang pertama itu. Di penyimpangan seksual ini ada dengan sebutan infantofilia guys. Ini sangat aneh dan tidak masuk logika kita. Kenapa? Jenis penyimpangan ini adalah jenis penyimpangan yang si pelaku itu dapat memuaskan nafsu seksualnya itu dengan cara melakukan hubungan seksual dengan bayi guys. Bayangkan bayi guys itu. Maka sering kalian dengar juga di berita bahwa banyak bayi-bayi yang menjadi korban seksual para pelaku predator seksual ini guys gitu. Jadi artinya bahwa di logika kita nggak masuk, tapi fakta-fakta yang kita dengar di media sosial bahwa banyak bayi-bayi yang masih bayi berumur 3 bulan, 8 bulan menjadi korban seksual kayak gitu guys. Nah, kita sebagai orang tua mesti hati-hati. Pelaku adalah orang yang mungkin tidak jauh dari keluarga kita sendiri guys gitu, karena kita tidak bisa mengenali si pelaku kayak gitu. Dia terlihat biasa-biasa aja, tapi ada kelainan seksual yang ada pada diri mereka sehingga bisa melakukan jenis penyimpangan seksual ini guys gitu. Jadi sekali lagi aku bilang, orang tua yang punya bayi, hati-hati untuk menjaga bayi kalian guys, karena tidak menutup kemungkinan bahwa si pelaku seksual itu ada di sekitar kita kayak gitu guys. Kita langsung aja ke istilah kelainan seksual yang kedua guys, yaitu dengan sebutan gerontofilia. Ini lain lagi guys, ini malahan tidak masuk logika lagi gitu, aneh luar biasa. Tapi yang namanya penyakit, yang namanya kelainan, kita nggak bisa menyalahkan juga gitu. Yang jelas si pelaku harus diobati. Apakah jenis penyimpangan ini? Bahwa si pelaku akan merasa tersalurkan, akan merasa terangsang jika melakukan hubungan dengan orang tua guys, atau lansia, atau nenek-nenek gitu. Jadi gimana ya, nenek-nenek loh kayak gitu, yang kita gak masuk logika, tapi faktanya ada bahwa ada berita yang bicara tentang korban seksual itu adalah orang tua, bahkan orang tua yang sudah lanjut usia guys gitu. Nah, ini fakta guys, ini terjadi di lingkungan kita, apalagi di kota-kota besar atau di kampung-kampung atau dimanapun lah gitu. Karena predator seks itu sekali lagi berkeliaran di tengah-tengah kita, bahkan berdampingan hidupnya dengan kita guys gitu. Karena kita nggak bisa mengenali dia gitu, karena kita tidak tahu secara fisik, secara keseharian mereka sama kayak kita gitu. Tapi kelainan seksualnya itu akan muncul ketika melihat atau mengalami rasa tertarik kepada orang tua atau lansia gitu guys. Tetap aja, sekali lagi aku bilang, kita sebagai makhluk hidup, khususnya perempuan, berhati-hati dimanapun kita berada guys, karena predator kriminal itu mengikuti kita selangkah saja kita keluar dari rumah gitu guys. Orang tua pun mesti hati-hati, jangan pikir kalian udah tua nggak ada yang mau. Tuh faktanya ada loh jenis penyimpangan yang seperti ini. Penyimpangan atau kelainan seksual yang ketiga ini adalah eksibisionisme gitu. Artinya di sini adalah si pelaku seksual ini akan terangsang, akan merasa terpuaskan ketika dia memperlihatkan alat kelaminnya di publik gitu guys gitu. Ini sering terjadi di lingkungan-lingkungan atau area-area tempat tinggal mahasiswa, di area-area kampus guys. Ini aku pernah kejadian dulu ketika pulang kuliah. Teman-teman aku cerita bahwa ada bapak-bapak yang mempertontonkan atau memperlihatkan alat kelaminnya kayak gitu guys. Nah lagi gitu ya, dia tidak melakukan hubungan seksual, tapi hanya memperlihatkan kelaminnya. Maka ketika orang yang melihatnya itu ketakutan, berteriak, bahkan histeris menangis, maka di situ dia akan mencapai puncak kenikmatan dia kayak gitu guys. Nah jadi hati-hati juga ketika jalan-jalan,
kalian melihat orang-orang dengan tindakan yang aneh kayak itu, bisa jadi ini adalah aksi dari bentuk kelainan seksual eksibisi kayak gitu guys. Dia hanya memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang-orang, kemudian ketika orang berteriak ketakutan itu dia puas gitu guys. Nah, caranya untuk menghindari atau membuat dia tidak puas itu adalah dengan cara mengejek aja dia guys. Ngapain pak kayak gitu, kok sisang bolong kayak gitu, pokoknya lawan, jangan keteriak, jangan ketakutan, pokoknya ejek kayak gitu. Maka dia akan malu sendiri, akan ketakutan sendiri, jadi kepuasannya nggak ada kayak itu guys. Kita langsung aja ke istilah kelainan seksual yang keempat guys, yaitu dengan sebutan voyeurisme. Nah, ini udah biasa terjadi gitu ya, tapi ini gimana ya, ini penyimpangan seksualnya si pelaku akan merasa terpuaskan, akan merasa terangsang apabila dia mengintip orang atau perempuan yang lagi ganti baju, mengintip perempuan atau mohon maaf nih orang yang lagi berhubungan suami istri, kemudian mengintip orang yang lagi mandi, maka dia akan terpuaskan kayak gitu guys. Jadi hati-hati ketika mandi, periksa dulu tuh apa tuh namanya, tempat cari apa tuh, pokoknya ventilasi kalian atau gimana, ada nggak celah-celah yang bisa diintip gitu, itu harus ditutup semuanya. Karena sekali lagi aku bilang, kita nggak tahu gitu, bisa jadi pelaku seksual ini, orang yang memiliki kelainan seksual ini ada di sekitar kita gitu. Jadi sekali lagi aku bilang juga, korbannya itu selalu perempuan kayak gitu guys. Jadi banyak juga cara-cara yang dilakukan oleh predator seks ini untuk menyalurkan seksual mereka. Salah satunya dengan voyeurisme ini, ketika dia melihat orang mandi, mengintip orang ganti baju, mengintip orang maaf lagi berhubungan, itu dia akan merasa terangsang dan terpuaskan kayak gitu guys, kayak gitu. Dia tidak melakukan sama orang lain, tapi dengan cara mengintip aja. Jadi hati-hati juga kalian ketika mandi, ketika ganti baju, tutup semua dulu baru kalian ganti baju guys kayak gitu. Ini kayaknya biasa terjadi lah kayak gitu, apalagi kalau di kampung gitu ya, orang-orang orang yang aku biasa lihat itu kadang-kadang dia mandi di sungai itu ganti baju sembarangan, padahal kita nggak tahu guys kayak gitu. Secara secara fisik lagi kita tidak tahu si pelaku itu gimana ciri-cirinya, tapi kita ialah yang menjaga diri kita dari dampak-dampak yang seperti ini guys. Kelainan seksual yang kelima ini adalah fetisme guys. Fetisme ini adalah kelainan seksual yang dimiliki oleh pelaku ketika dia melihat bagian tertentu pada lawan jenisnya atau kepada benda mati guys. Bisa jadi ada seperempuan dia lihat dan tertarik terhadap matanya, hidungnya atau bagian tertentu di wajahnya, maka dia akan terangsang dan merasa terpuaskan kayak gitu guys. Ada juga terhadap benda mati seperti pakaian dalam atau apapun yang dimiliki oleh si perempuan tadi, seperti kaos kaki atau jilbabnya, pakaian dalamnya, dan di situ dia merasa terpuaskan dan terangsang untuk menyalurkan nafsu seksualnya guys gitu. Jadi para kalian yang wanita lagi, perempuan lagi, hati-hati kalian dalam menjemur pakaian dalam kalian guys gitu. Pernahkah kalian merasa kehilangan pakaian dalam? Bisa jadi itu bukan dicuri oleh siapa saja, tapi sengaja diambil oleh orang yang memiliki kelainan seksual yang seperti ini guys gitu. Dia sengaja mengambil, ketika menyentuh dan melihat pakaian dalam si perempuan itu, maka nafsu seksualnya muncul dan merasa terpuaskan gitu guys. Jadi paham ya bahwa istilah fetisme ini adalah kelainan seksual yang dimiliki oleh si pelaku ketika menyentuh benda mati semacam pakaian dalam si perempuan itu, maka dia akan tersalurkan nafsu seksualnya kayak gitu guys. Jadi hati-hati juga ketika kalian menjemur pakaian kalian. Nah, ini lebih unik lagi guys, istilahnya itu dikenal dengan transfetisisme. Transfetisisme artinya di sini adalah si pelaku seksual ini akan merasa terpuaskan nafsu seksualnya ketika berdandan atau berpakaian layaknya perempuan guys kayak gitu. Jadi jangan asal salah tuduh bencong loh atau banci gitu. Bisa jadi banci-banci yang kalian temukan atau kalian lihat di luar sana atau berdandan seperti perempuan itu adalah saat dia memenuhi nafsu dia guys gitu. Itu saat dia berfantasi untuk memenuhi nafsu seksualnya gitu guys gitu. Namanya tadi adalah transfetisisme guys. Ketika si pelaku berdandan seperti perempuan, bersolek seperti perempuan, di saat itulah dia merasa terpuaskan nafsu seksualnya guys gitu. Maka yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu istilahnya dikenal dengan sadisme guys. Pasti kalian udah tahu dan sering mendengar jenis atau penyimpangan seksual sadisme ini, bahwa si pelaku akan merasa terpuaskan nafsu seksualnya apabila mereka melakukan kekerasan seksual atau kekerasan fisik atau kekerasan fisikis terhadap lawan jenisnya guys gitu. Jadi dia untuk memenuhi hasrat nafsu seksualnya itu, dia
melakukan kekerasan dulu guys ya gitu, memukul atau menjambak atau segala macam terhadap lawan jenisnya guys gitu. Malahan yang lebih sadisnya ada yang sampai membunuh baru Jadi jangan salah-salah guys, bahwa ada semacam kelainan seksual yang dimiliki oleh si pelaku ketika ingin berhubungan itu, tetapi dia menyakiti terlebih dahulu guys gitu. Di situ dia mencapai kepuasannya gitu. Bahkan yang lebih sadisnya aku bilang lagi, sampai dia membunuh baru dia berdosa guys. Dan tidak heran juga sering diberitakan bahwa kasus-kasus kriminal yang seperti ini ada si mayat yang diperkosa. Padahal si mayat ini sebelum menjadi mayat itu disakiti dulu oleh si pelaku predator seks ini guys gitu. Bisa dipukul, bisa diapakan lah pokoknya sampai dibunuh gitu guys, baru nafsu seksualnya itu muncul gitu. Jadi sadis ya, memang cocok namanya sadisme, bahwa sebelum melakukan hubungan seksual untuk mencapai atau merangsang seksual itu dia menyakiti lawan jenisnya dulu guys gitu. Jadi gimana guys, itu 7 istilah kelainan seksual yang beredar di lingkungan kita guys. Kita mesti tahu dan hati-hati terhadap orang-orang di sekitar kita guys gitu. Karena sekali lagi aku bilang, tetap saja korbannya adalah perempuan, mulai dari bayi, nenek-nenek, wanita atau perempuan ABG, anak muda, sampai ya ke mayat pun bisa dijadikannya semacam pelampiasan nafsu seksualnya gitu guys. Ngeri